Ya, Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan saya Angelina Nadia dengan NIM 12S22015. saya Yuwana Kristin Sitanggang dengan NIM 12S22050. Saya Samuel Ring Saragi Sitio dengan NIM 12S22032. Baik, di sini kami akan mempresentasikan jenis kerentanan menggunakan XML External Entity. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana latar belakangnya, keamanan aplikasi web adalah salah satu aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Salah satu kerentanan yang sering diabaikan adalah XML External Entity atau XXE. XXE adalah celah keamanan yang muncul ketika parser XML memproses input tanpa validasi yang memadai, memungkinkan entitas eksternal dimanfaatkan oleh penyerang untuk membaca file sensitif, mencuri data rahasia, atau bahkan mengakses server internal. Parser XML yang tidak aman dapat dimanfaatkan dengan menyisipkan entitas eksternal yang berisi instruksi untuk mengakses file sistem, metadata server, atau informasi lain yang seharusnya tidak tersedia bagi pengguna biasa. Kerentanan ini seringkali disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau kurangnya kesadaran pengembang tentang risiko yang terkait dengan penggunaan parser XML. Kerentanan XXE telah menjadi perhatian utama dalam dunia keamanan cyber karena potensi dampaknya yang besar. Tidak hanya dapat digunakan untuk mencuri data, tetapi XXE juga memungkinkan serangan DOS atau denial of service yang dapat melumpuhkan server target. Sebagai salah satu ancaman yang termasuk dalam daftar OWASP Top 10, XXE memerlukan perhatian serius dari pengembang dan administrator sistem. Dalam beberapa kasus, XXE juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan akses ke informasi kredensial yang disimpan dalam server, misalnya akses ke kunci rahasia API atau token autentifikasi yang dapat digunakan untuk akses lebih lanjut ke sistem internal. Tujuan dari laporan ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep kerentanan XML, menjelaskan langkah-langkah eksploitasi XXE menggunakan alat seperti Burp Suite dan browser yang terintegrasi dengan proxy, mengilustrasikan bagaimana kerentanan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi sensitif, menyoroti pentingnya pengamanan parser XML untuk mencegah risiko yang timbul dari kerentanan ini, memberikan rekomendasi langkah mitigasi untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh XXE. Nah, selanjutnya pada bab 2, yaitu lingkup pengujian, yang dimana pengujian ini dilakukan pada aplikasi rentan yang disimulasikan dalam server lokal. Lingkungan ini memungkinkan simulasi serangan tanpa membahayakan sistem produksi. Konfigurasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Burp Suite, browser, server aplikasi yang berjalan dengan parser XML tadi. Konfigurasinya, server diatur untuk menjalankan aplikasi, memungkinkan pengujian XSE. Metadata server dapat diakses melalui entitas eksternal yang dimasukkan dalam dokumen XML. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan tools yaitu Burp Suite yang dimana ini untuk melakukan intercept atau injeksi payload XXE, memungkinkan pengujian secara langsung, lalu ada browser untuk mengakses endpoint rentannya, lalu ada proxy server untuk mempermudah pengiriman dan modifikasi permintaan HTTP. Di sini bab 3-nya akan dijelaskan oleh Yohana, dikarenakan di sini kami melakukan implementasi. Sebelumnya kami sudah melakukan instalasi pada Burp Suite-nya. di sini kami menggunakan Burp Suite untuk meretas website Web Security Academy. Jadi untuk pengerjaannya, pertama di sini kami akan masuk dulu akses the lab dan akan masuk ke web yang ini. Nah, ini dia link yang akan URL yang akan kami retas nantinya. Masuk ke Burp Suite-nya. Di sini targetnya. Di sini. Untuk targetnya sini saya sudah masuk ke dalam browsernya. Nah, ini yang tadi itu yang ada di web server yang masih di dalam Chrome yang biasa. Nah, di sini ketika saya klik check stock, kami akan mendapatkan metode get. Hmm, metode get di sini. Maaf, metode post. Jadi nanti ini akan dikirimkan ke repeaternya. Nah, di sini
hasil dari repeaternya tadi yang sudah dikirimkan ke repeater, dan jadi ini sini ada tambahan code-nya yang dimana saya akan menjelaskan code-nya ini satu persatu. Untuk yang ini adalah header utamanya. Ini menunjukkan target servernya. Ini link yang tadi, link yang tadi udah kita copy, link yang akan kita retas. Cookie-nya ini berisi session token pengguna. Untuk konten type-nya ini menunjukkan data yang dikirim dalam format XML. Nah, selanjutnya masuk ke yang ini. Ini adalah tambahan code yang kami buat. Memakai yang doctype ini itu mendefinisikan DTD-nya. Entity XXE sistem ini membuat entitas eksternal XXE yang nantinya akan memuat data dari real targetnya. Ini 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 apanya IP address dari ini dari websitenya. Jadi ketika XML parser membaca tag ini, entitas XE ini nanti akan digantikan oleh respon dari URL metadatanya yang di bagian ini. Selanjutnya, untuk yang di bagian ini adalah responnya. Server memberikan respon bad request karena data yang dimuat atau produk ID-nya itu tidak valid. Namun dalam output kredensial AWS telah terekspos. Nah, untuk struktur responnya ini menunjukkan bahwa serangan berhasil mendapatkan data. Bahwa saya sudah berhasil nge-attack website ini. Untuk akses key-nya, akses key ID-nya ini adalah kunci akses IAM-nya. Ini kalau ini kunci rahasianya. Nah, ini token IAM untuk sesi sementaranya. Expiration ini, kredensial ini berlaku hingga tanggal yang ada di sini. Nah, jadi fungsi untuk saya misalkan fungsi datanya untuk yang akses key ID dan secret case ID, akses key ID ini itu digunakan untuk masuk layanan AWS melalui API. Nah, kalau untuk tokennya itu diperlukan untuk kredensial IAM sesi sementara. Jadi data ini memungkinkan penyerang untuk melakukan aksi di akun AWS target seperti mengakses bucket S3, EC2 atau layanan-layanan lainnya. Jadi untuk penjelasan proses XCC-nya, kelemahannya itu aplikasi akan menerima input XML tanpa melakukan validasi atau konfigurasi keamanan yang tepat. XML parser memproses DTD eksternal secara otomatis. Jadi hasilnya kami atau saya sebagai penyerang akan mendapatkan akses ke kredensial sensitif yang bisa digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut. Selanjutnya untuk tahap berikutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Word. Word-nya. Word. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 4, analisis pengujian menunjukkan bahwa kerentanan XXE dapat dimanfaatkan untuk membaca file sensitif atau mencuri data dari server. Masalah utama dalam kerentanan ini adalah parser XML tidak sesuai dengan untuk ekstensi eksternal. Tidak adanya validasi input pada endpoint yang menerima dokumen XML. Dampak dari kerentanan ini meliputi kebocoran data, data sensitif seperti token, autentikasi, atau kunci API yang dapat di enkripsi. Kemudian
eskalasi akses, penyerangan dapat memperluas akses mereka ke sistem lain di jaringan internal. Lanjutan, kerentanan ini dapat menjadi pintu masuk untuk serangan lebih lanjut seperti DOS atau ransomware. Kemudian masuk ke kesimpulan, eksploitasi XML external entity adalah ancaman serius bagi aplikasi web yang memproses dokumen XML tanpa validasi yang memadai. Untuk mencegah kerentanan ini, diperlukan langkah-langkah berikut. Identifikasi entitas eksternal di parser XML. Pastikan parser XML tidak mengizinkan entitas eksternal. Validasi input secara ketat. Pastikan semua input yang diterima server telah divalidasi dengan baik. Gunakan parser XML yang aman. Pilih parser yang mendukung konfigurasi keamanan untuk mencegah XXE. Audit keamanan berkala. Lakukan audit berkala terhadap aplikasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan. Dengan ini, cara kerja XXE dan langkah mengintimidasinya, pengembangan dalam melindungi aplikasi mereka dapat dicegah dari ancaman ini. Hal ini tidak hanya menjaga keamanan data pengguna, tetapi juga melindungi infrastruktur sistem dari potensi serangan. Kemudian, remedi yang merujuk pada tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengatasi kerentanan XCC dan SSRF ini dapat melibatkan langkah-langkah yang harus diterapkan pada aplikasi dan server untuk mengurangi resiko serangan. Langkah-langkah remedi yaitu: 1. Matikan entitas eksternal. Pastikan bahwa entitas eksternal XXE dimatikan di konfigurasi parser XML. Contoh di Java, parser set feature, yang dimana itu ada URL-nya, yaitu true. Yang kedua itu, gunakan perpustakaan XML yang aman, perpustakaan yang juga diperbarui dan dilengkapi dengan perlindungan yang terhadap XSE dan SSRF. Isolasi server internal, tempatkan aplikasi kemudian gunakan alat pemindai kerentanan untuk secara otomatis mendeteksi dan menangani masalah terkait XSE dan SRF. Eh, Penerapan WAF, Web Application Firewall. Gunakan WAF untuk mendeteksi dan memblokir permintaan yang mencurigakan atau tidak sah, termasuk upaya eksploitasi XSE dan SRF. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok 14 tentang tentang eksploitasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.